Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami menyampaikan terima kasih atas usul inisiatif yang disampaikan oleh DPR melalui Komisi 2, yang tadi poin-poin usulan inisiatif DPR RI terkait perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sudah disampaikan oleh yang terhormat Saudara Wakil Ketua Komisi 2. Yang kedua, kami menyampaikan bahwa usul inisiatif ini langsung mendapatkan perhatian daripada Bapak Presiden, karena langsung beliau mengadakan rapat kabinet terbatas bersama Wakil Presiden, bersama Menseknek, Seskap, dan Kepala Staf, kemudian Pak Mendagri, Ibu Menteri Keuangan, Pan RB, dan Menteri Hukum dan HAM, serta Menko Polhukam, mengkaji, membahas usul inisiatif dari DPR berkaitan terhadap Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang ASN. Karena ini menyangkut visi misi daripada Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin terkait reformasi birokrasi, maka ada atensi daripada Bapak Presiden dan menugaskan kepada kita semua untuk mengikuti pembahasan dengan DPR, khususnya di Komisi 2. Yang ketiga, kami akan menyampaikan secara poin-poin karena materi sudah kami sampaikan, dan nanti kami mohon tambahan masukan dari Pak Mendagri, kemudian dari Wakil Menteri Hukum dan HAM, serta dari Menteri Keuangan. Ada hal yang mungkin perlu ditambahkan secara umum. Yang pertama, berkaitan dengan kelima hal ini, dengan segala hormat kami mengapresiasi pada DPR, khususnya Komisi 2, yang menyerap aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat, khususnya ya lingkungan ASN maupun P3K, yang berkaitan dengan penetapan dan kebutuhan PNS, kesejahteraan P3K, pengurangan ASN, pengangkatan honorer, dan sebagainya. Secara umum, tadi yang disampaikan oleh yang terhormat Pak Wakil Ketua Komisi 2, kami bisa memahami hal-hal 5 poin yang menjadi acuan sebagai usul inisiatif dari DPR. Hanya dengan segala permohonan maaf, pandangan singkat sementara dari pemerintah dari kelima poin tadi mungkin bisa salah. Nanti kami juga minta tambahan masukan dari yang terhormat Ketua dan Bapak Ibu sekalian Komisi 2. Poin yang berkaitan dengan penetapan kebutuhan PNS, yang berkaitan dengan kesejahteraan P3K, yang berkaitan dengan pengurangan ASN, yang berkaitan dengan pengangkatan honorer, dari pandangan pemerintah secara umum bisa kami simpulkan bahwa 4 poin ini merupakan domain daripada pemerintah, yang ini bisa secara dinamis mengikuti perkembangan yang ada. Hanya secara prinsip kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah masih terus berupaya untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang berkaitan dengan PP 11 Tahun 2017, Yungto Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS, dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K, dan peraturan pelaksanaan lain dalam rangka mewujudkan sistem merit. Kemudian, upaya untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sangat dibutuhkan pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan visi misi Indonesia Maju yang fokus pada 5 skala prioritas kerja pemerintah, khususnya reformasi birokrasi. Yang ketiga, dengan adanya pandemi COVID, saya kira birokrasi perlu ada perubahan agar lebih fleksibel, karenanya dipandang perlu penguatan merit system, khususnya sistem kerja dalam tatanan kenormalan baru. Pandangan pemerintah
Yang pertama, usul inisiatif DPR berkaitan dengan masalah KSN, pengalihan tugas, fungsi, dan wewenang pengawasan sistem merit dari KSN kepada kementerian. Secara prinsip nanti bisa kita bahas secara detail dalam pansus maupun panja, karena pada prinsipnya langkah strategis dan skala prioritas yang perlu dilakukan saat ini dalam rangka optimalnya pengawasan sistem merit manajemen ASN adalah memberikan penguatan fungsi dan peran yang berkaitan untuk melakukan evaluasi kinerja KSN, kemudian melakukan evaluasi sistem merit yang dikaitkan dengan kebutuhan dan dinamika organisasi serta dampak anggarannya. Jadi kami memahami usul inisiatif yang terhormat dari DPR dan nanti akan bisa kita perdalam kembali di dalam pembahasan selanjutnya. Berkaitan dengan penetapan kebutuhan PNS, saya kira hal ini sudah ditetapkan dalam pengaturan teknis, sehingga menurut pandangan pemerintah tidak perlu diatur di dalam undang-undang, di mana setiap instansi pemerintah akan ditunda pengadaan CPNS-nya, dan jika tidak melengkapi kriteria yang dipersyaratkan, bahkan secara nasional, pengadaan dapat ditunda karena kondisi tertentu. Misal tahun 2020 tidak diadakan lagi rekrutmen, tetapi tahun 2021 mudah-mudahan akan dilaksanakan, dan prinsipnya sesuai kebutuhan kementerian, lembaga, instansi maupun pemerintah daerah, bukan keinginan yang selama ini ada sehingga membengkak dalam hal termasuk juga mencermati gelagat perkembangan dan dinamika selama tahun 2020 adanya pandemi COVID ini, yang ada kebijakan kerja kedinasan di rumah dan kerja kedinasan di kantor, yang saya kira nanti dari Kementerian Keuangan juga akan menjelaskan efektivitas dan efisiensi yang ada. Berkaitan dengan kesejahteraan P3K, pemerintah telah menerbitkan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang telah mengatur mekanisme pemberian tabungan hari tua dan fasilitas bagi P3K melalui lembaga pengelola pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, khususnya terkait dengan pemberian jaminan pensiun, pemerintah akan melakukan reformasi sistem pensiun berdasarkan iuran pasti. Secara singkat nanti dari Kementerian Keuangan akan menjelaskan, sebenarnya pada awal bulan Januari 2020 sudah ada inisiatif mengadakan rapat Ibu Menteri Keuangan yang mengundang Pak Mendagri, mengundang kami juga untuk membahas secara detail ini. Tapi kemudian ada pandemi COVID sehingga konsentrasi anggaran memang akhirnya ditujukan untuk infrastruktur kesehatan dan bantuan-bantuan sosial, sehingga ini belum sempat dibahas secara tuntas. Yang keempat berkaitan dengan pengurangan PNS dan P3K sebagai akibat perampingan organisasi yang menyebabkan pensiun dini secara massal. Pemerintah berkonsultasi dengan DPR berdasarkan pada evaluasi dan perencanaan pegawai. Pandangan pemerintah secara prinsip bahwa kebijakan perampingan organisasi itu merupakan salah satu prerogatif Presiden. Dan menurut PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, dalam hal terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan kelebihan PNS, maka PNS tersebut terlebih dahulu disalurkan pada instansi pemerintah lainnya. Sebagai contoh mengenai penghapusan beberapa lembaga-lembaga dan badan yang ada, itu sebelum kita putuskan dengan untuk dihapuskan atau diintegrasikan dengan kementerian, kami sudah membahas dengan Kementerian Keuangan, sudah membahas dengan BKN dalam kaitan anggaran, dalam kaitan mau disalurkan kemana. Dan secara prinsip
dari 17 lembaga badan yang sudah dihapuskan atas dasar keputusan Presiden ini tidak menjadi masalah prinsip. Perampingan organisasi dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui proses evaluasi, analisis jabatan, analisis beban kerja agar dapat diketahui kebutuhan real pegawai. Ini yang diinginkan oleh penjabaran daripada reformasi birokrasi, bahwa tata kelola pemerintahan atau smart government yang ramping, yang ingin dikembangkan ke depan, ini yang menjadi salah satu keinginan dari visi misi Presiden tahun 2020 sampai 2024. Dan berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perubahan kementerian pasti akan diberitahukan kepada DPR. Usulan DPR berkaitan dengan pengangkatan tenaga honorer. Pandangan pemerintah bahwa penerimaan PNS dan P3K harus dilaksanakan melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Sejak ditetapkan PP 48 tahun 2005, PPK dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis. Pengangkatan dimaksud secara langsung bertentangan dengan prinsip sistem merit dan visi pemerintah untuk 5 tahun ke depan. Dalam upaya untuk meningkatkan daya saing, yang mana pengangkatan secara langsung menghilangkan kesempatan putra-putri terbaik bangsa menjadi bagian daripada pemerintah, karena tertutupnya peluang akibat diangkatnya tenaga honorer tanpa seleksi. Pemerintah dalam kurun 2005-2014 telah melakukan seleksi terhadap tenaga honorer ex-THK 2 dan mengangkat lebih kurang 1.070.092 tenaga honorer yang dinyatakan lulus seleksi, dan sudah mencapai hampir 24,7% dari total PNS yang ada. Pada tahun 2018, tenaga honorer ex-THK 2 yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi CPNS dengan formasi khusus dan sudah lulus, yaitu 6.811 orang. Pada tahun 2019 sudah dilakukan seleksi P3K terutama bagi tenaga honorer ex-THK 2 yang memenuhi syarat dan sudah dinyatakan lulus sebesar 51.293, yang kesemuanya ini sedang dipersiapkan SK-nya oleh BKN, yang mudah-mudahan dalam waktu cepat akan bisa diselesaikan dengan baik. Dengan tidak mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pemerintah terus berupaya melalui mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tenaga honorer dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap undang-undang yang terkait, salah satunya dengan merekrut tenaga guru yang kebutuhannya diperkirakan sejumlah 1 juta, termasuk 34.954 yang telah direkrut melalui seleksi P3K di tahun 2019. Ini sudah rapat hampir 1 tahun di tahun 2020 antara Kemendiknas bersama Kemendagri, Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, dan BKN untuk bisa merumuskan proses kebutuhan tenaga guru yang akan dipersiapkan sejumlah 1 juta secara prinsip ini. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota yang kami hormati, kesimpulan bahwa pada saat ini secara prinsip pemerintah memandang masih belum perlu melakukan perubahan secara drastis yang tadi diusulkan oleh yang terhormat DPR dari 5 poin. Mungkin yang 4 itu merupakan domain pemerintah.
di mana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN justru sangat diperlukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi, khususnya mendorong peningkatan kualitas birokrasi dalam rangka mewujudkan Indonesia maju. Masukan-masukan daripada usul inisiatif yang terhormat anggota Komisi 2 DPR bisa memperkaya dalam konteks menyempurnakan, tetapi tidak merubah secara prinsip yang ini menjadi domain pemerintah. Pertimbangannya adalah secara umum saja kami sampaikan dari poin kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN merupakan komitmen seluruh komponen bangsa yang sangat diperlukan dalam mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia maju. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sudah mulai memberikan hasil yang positif terhadap pelaksanaan sistem merit yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas birokrasi pemerintah. Ketiga, pada saat ini pemerintah sedang berupaya untuk menyusun grand design manajemen ASN dalam menghadapi tatanan kenormalan baru dalam kerangka sistem merit. Peran KSN dari pandangan pemerintah nanti akan bisa kita perdalam dengan yang terhormat Komisi 2, masih diperlukan untuk bisa mengawal dan mengawasi penerapan sistem merit secara independen. Tinggal nanti usul daripada Komisi 2 DPR, pengintegrasian kepada pemerintah akan bisa kita lihat secara bersama. Dalam hal kesejahteraan pegawai, pemerintah dengan perjanjian kerja, pemerintah pada dasarnya sudah melakukan pengaturan tersendiri tentang manajemen P3K. Terkait penyelesaian tenaga honorer tidak perlu dimasukkan ke dalam undang-undang menurut pandangan pemerintah, karena pada saat ini pemerintah terus berupaya melakukan penyelesaian melalui skema P3K. Yang terakhir, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku instansi pembina jabatan fungsional guru pada tahun anggaran 2021 sudah merencanakan melakukan rekrutmen P3K untuk tenaga guru, di mana kebutuhan 1 juta guru dan 34.954 telah direkrut melalui seleksi P3K di tahun 2019, dan ini sudah diadakan rapat intensif koordinatif dengan Kemendagri, dengan Kementerian Keuangan, dengan Kemenpan RB dan BKN. Demikian saudara ketua, wakil ketua dan Bapak Ibu anggota Komisi 2 DPR RI yang kami hormati, pandangan pemerintah poin per poin atas usulan rancangan undang-undang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dan mohon untuk bisa diizinkan sebelum kami mengembalikan kepada ketua, untuk mungkin ada tambahan-tambahan masukan dari Bapak Mendagri, dari Wakil Menteri Hukum dan HAM, dan dari Kementerian Keuangan oleh Dirjen Anggaran. Mohon izin, Tuan. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Saya silakan Pak Mendagri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir, baik secara fisik maupun virtual, dan tentunya yang kami muliakan Pak Menpan RB, Wakil Menteri Kumham, dan juga Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya karena memang sudah dirapatkan di tingkat pemerintah, baik di ratas yang dipimpin oleh Bapak Presiden maupun antar kementerian, Pak. Jadi substansi-substansi yang ada dari RUU Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini, perubahan ini sudah dibahas, Pak.
mengenai penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara dari Kemendagri, pada prinsipnya juga mendukung agar terjadi birokrasi yang lebih mudah terhadap manajemen aparatur sipil negara. Kemudian untuk masalah kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kami kira ini akan lebih banyak terkait dengan masalah keuangan. Bapak Dirjen Anggaran nanti akan lebih bisa menjelaskan. Kemudian masalah pengurangan ASN, ini juga kami kira dalam rangka untuk membuat birokrasi yang lebih ramping, lebih fleksibel, sesuai dengan kebutuhan, tidak terjadi overload. Dan juga ada visi dari Bapak Presiden, diantaranya adalah mendorong masyarakat untuk mengembangkan kemampuan kewirausahaan, entrepreneurship, inovasi dan lain-lain, tidak hanya semata-mata ingin menjadi pegawai negeri, sehingga mereka akan menjadi lebih produktif dalam rangka mendukung pembangunan. Selanjutnya untuk pengangkatan tenaga honorer, ini juga sama, lebih banyak terkait nanti dengan masalah keuangan. Pak Dirjen Anggaran kami kira yang akan memberikan penjelasan lebih detail. Jadi pada prinsipnya hal-hal penting dalam RUU itu kami berprinsip mendukung apa yang telah disampaikan oleh Bapak Menpan RB. Hanya beberapa hal yang mungkin kiranya menjadi pertimbangan ke depan adalah harmonisasi dengan undang-undang yang lain. Misalnya undang-undang tentang pemerintahan daerah, undang-undang misalnya tentang Otsus Papua, yang di situ berisi tentang affirmative action, aksi afirmatif untuk rekrutmen, penempatan pegawai yang mengutamakan orang asli Papua. Ini juga yang mungkin jadi pertimbangan dan mungkin bisa didiskusikan pada saat nanti, pada saat rapat-rapat berikutnya. Kami kira demikian Bapak. Terima kasih banyak pada Bapak Menpan RB. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Bapak Menpan RB. Mohon izin langsung Pak Wakil Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi Bapak Ketua Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Pimpinan Komisi, Bapak Ibu anggota Dewan yang mulia. Terima kasih Pak Menpan RB, Pak Mendagri. Pada dasarnya sikap kami sama dengan Bapak Menpan RB. Hanya saja ingin kami tegaskan bahwa memang ketika berbicara terkait pengangkatan honorer menjadi PNS, ini kita perlu membahas lebih mendalam dan cermat lagi, karena ini tidak hanya persoalan human semata, tetapi berkaitan dengan finansial dan sistem hukum secara keseluruhan. Jadi karena ini baru rapat pertama, jadi selanjutnya akan lebih mendalam lagi pada tingkat pansus. Demikian yang ingin kami sampaikan. Terima kasih Pak Cahyo dan kami kembalikan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Mendagri. Bapak Pimpinan Komisi 2 yang kami hormati, Bapak Ibu anggota Komisi, Pak Menpan, Pak Mendagri, Pak Wamenkumham, dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua, mungkin dapat kami sampaikan pertama-tama, kami menyampaikan mohon maaf Bu Menteri Keuangan tidak bisa hadir pada rapat hari ini, oleh beliau harus hadir di sidang kabinet dengan Presiden mengenai agak dekat lagi Pak. Bu Menkyu mohon izin Bapak Ibu, beliau harus hadir di sidang kabinet, jadi tidak bisa hadir pada rapat hari ini dan diminta diwakilkan kami dari Dirjen Anggaran. Mengenai substansi, Bapak Ibu sekalian, pandangan kami sependapat dengan sampaikan Pak Menpan bahwa intinya sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN 2014 yang tentunya kita menyusun bersama dengan Bapak Ibu dari anggota Dewan juga pada waktu itu, semangatnya adalah untuk meningkatkan produktivitas daripada pegawai negeri sipil. Dan yang kedua tentunya kalau kita lihat, kita bisa menempatkan porsinya untuk masing-masing jenis daripada ASN kita, yang kemudian keadilan dan tentunya kesetaraan itu juga tetap menjadi pertimbangan daripada pemerintah.
Dan kalau kita lihat dengan kebijakan P3K yang sudah mulai dilakukan beberapa waktu ini, maka teman-teman P3K dengan setelah melakukan seleksi bisa mendapatkan penghasilan yang sama dengan ASN. Ini sudah diterapkan oleh pemerintah. Tapi kemudian kita juga harus mempertimbangkan mengenai kesetaraan kualitas daripada SM kita ke depan untuk kemajuan Indonesia kita ke depan. Dan yang kedua tentunya harus juga mempertimbangkan mengenai keseimbangan untuk pembangunan kita dan kemampuan daripada APBN kita, yang semua tentunya melihat dari satu paket kebijakan Bapak Ibu sekalian. Jadi tentunya pemerintah melihat usulan masukan dari Bapak Ibu sekalian bisa menjadi bahan untuk pengambilan kebijakan di pemerintah. Demikian mungkin Pak Mendagri kami tambahkan, Pak Menpan. Terima kasih Pak. Sudah Ketua, Wakil Ketua, dan Bapak Ibu anggota Komisi 2 yang kami hormati, demikian beberapa pandangan yang dapat kami sampaikan dari pemerintah. Baik, tadi ada tambahan masukan dari Pak Mendagri, dari Wakil Menteri Hukum dan HAM, dan dari Kementerian Keuangan. Dan atas nama pemerintah kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, Komisi 2 khususnya, atas segala perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola ASN selama ini. Harapan kami tentunya pemerintah dan DPR RI akan memberikan dan akan mencarikan sebuah solusi yang terbaik dalam rangka membangun ASN yang harus semakin profesional, semakin berintegritas dalam rangka pelaksanaan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas segala hal-hal yang tadi sudah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.